Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Kadis Dinas Perdagangan dan juga Mas Riki beserta juga bapak-bapak yang sudah mendampingi. Nah, kesempatan ini saya ingin berbagi sebenarnya juga sekaligus menyampaikan tentang simbol sistem informasi manajemen dan pemetaan usaha lokal yang dimana filosofinya sebetulnya sudah tadi disampaikan Bapak, yaitu untuk menyatukan kembali usaha-usaha lokal, terlebih juga pemerintah terkait dengan kurang perhatiannya terhadap data. Nah, saya tambahkan di situ dengan istilah data sheet, karena sebetulnya itu yang akan jadi tujuan utama kita, adanya pangkalan data yang akan nanti sebagai acuan dalam perencanaan dari pemerintah. Nah, tujuan-tujuannya di sini tersedianya pangkalan data UMKM di Dinas Perdagangan dan dinas terkait lainnya. Kedua, untuk meningkatkan keakuratan informasi. Tiga, mempermudah koordinasi antar OPD. Dan empat, mempercepat pengambilan keputusan kepala daerah atau pimpinan OPD. Nah, yang setahu saya juga hari ini untuk beberapa portal data atau pangkalan data yang ada di Indonesia yang bisa menjadi referensi atau rujukan hanya dua yang saya tahu, yaitu dari Kata Data, ini swasta, dimiliki oleh sebuah organisasi di Indonesia. Satu lagi, Satu Data Indonesia. Nah, dan harapannya sebenarnya dari yang sekarang kita kembangkan terkait lebih ke arah ekonomi atau UMKM, tujuannya dari simbol ini untuk menjadi satu pangkalan data yang dapat jadi acuan kita di Nusa Tenggara Barat. Contoh lainnya adalah sekarang di Jakarta, DKI Jakarta sudah membuat portalnya sendiri yang beberapa kali sudah kami cek, namanya KSBB, yaitu platform KIS untuk UMKM DKI Jakarta. Jadi di mana ketika ada orang atau kelompok orang yang ingin memberikan bantuan terhadap sebuah usaha lokal, dia dapat melihat peta yang sudah dibuat oleh pemerintah, sehingga dia dapat memilih kepada siapa dia akan memberikan bantuannya, karena di sana sudah didetailkan. Jadi di mana alamatnya, kemampuan produksinya, apa usahanya, dan lebih detail tentang usahanya. Nah, untuk simbol ini sendiri kita sudah buat timelinenya. Jadi pada bulan sebelumnya, dari awal kali pembahasan di bulan Juli ya, itu kita sampai bulan ini sudah identifikasi kebutuhan, desain aplikasi juga sudah, nanti didemonstrasikan, database sudah siap, dan juga beberapa fitur sudah kami kembangkan. Kemudian pada bulan selanjutnya, September nanti, kita sudah ready untuk simulasi penuh, demonstrasi, kemudian penyusunan modul, kemudian juga untuk penyiapan medianya. Nah, pada 4 bulan selanjutnya kita akan sosialisasi genjot agar simbol ini dapat diketahui oleh banyak orang. Kemudian di sanalah kita akhirnya dapat mendapatkan data, yaitu di proses di mana di bulan dari November sampai Juni kita fokus ke dalam input data dan mapping. Jadi disinilah salah satu aktivitas utama dari simbol ini, di mana nanti data yang di entry atau di input berasal dari tim relawan menggunakan kriteria instrumen untuk untuk pengumpulan data UMKM yang sudah disepakati sama Pak Dr. Ali dengan kawan-kawan yang ada di Fakultas Statistik. Nah, kemudian barulah itu masuk ke dalam fase pemeliharaan, yang dimana memang menjadi ujian terberat dari sebuah program. Nah, untuk 6 bulan pertama ini kita fokus ke dalam pengembangan sistem, yang dimana fleksibilitasnya yang kita utamakan. Dan untuk target pada bulan pertama ini adalah ya realistis 400 data UMKM masuk. Dan kemudian pada 6 bulan selanjutnya kita fokus ke dalam data. Jadi untuk yang 6 bulan pertama lebih ke kuantiti, tapi di 6 bulan selanjutnya kualitas data yang ingin kita fokuskan, yaitu dengan data mining untuk memfilter atau mengekstraksi data-data dari UMKM berdasarkan kemampuan produksi, strategi pemasaran yang digunakan, kelengkapan legalitas, hingga data pertumbuhannya. Dan target pada 6 bulan selanjutnya adalah 1000 total data UMKM yang masuk ke dalam sistem. Nah, kemudian apa yang kita butuhkan? Tentunya adalah infrastruktur ini, yang kita sebut sebagai server cloud computing, karena berkaitan dengan kalkulasi yang tinggi, penyimpanan data yang cepat dan besar, sehingga kita butuh yang sesuai dan mumpuni. Nah, untuk apa yang sudah kami jalankan selama ini, apa yang sudah berjalan, kita sudah punya Lades sebagai awal gerbang untuk masuknya data, di mana UMKM atau IKM yang ingin berusaha melalui digital difasilitasi melalui Lades. Siapapun
tidak ada syarat khusus. Nah, ketika semua data itu masuk, itu dapat difilter, barulah itu akan dikelola oleh Simpul melalui strategi data mining. Kita ekstraksi mana data-data yang bisa, data UMKM yang bisa dirujuk atau didorong untuk bisa masuk ke dalam ISOP atau NTB Malls. Jadi NTB Malls seperti yang sudah disampaikan sebagai semacam galeri produk yang sudah siap ekspor. Nah, jadi pada tahapan ini dari tahun pertama hingga tahun-tahun selanjutnya kita ingin fokus ke beberapa data yang primer yaitu UMKM, kemudian berapa pembeli, dan terkait juga kurir. Kurir yaitu ya masyarakat yang kita libatkan sebagai ekspedisi terhadap produk. Nah, kemudian kurang lebih ini sudah ada rancangan dari Simpul ini sendiri. Nah, ini sebentar akan saya demonstrasikan. Ini gambarannya. Jadi akan ada nanti klaster dari per kabupaten, terus kemudian per kecamatan, berapa kabupaten yang sudah terkumpul data UMKM yang ada di sana, kemudian per kecamatan, ya per desa, bahkan kita ingin lebih detail lagi per dusun. Terus kemudian dari sisi kunjungan ke dalam website dan juga persentase beberapa orang yang masuk, itu sudah akan kami siapkan di dalam Simpul itu sendiri. Untuk tahap pertama, kita sudah menyiapkan fitur dasar atau fitur awal sebagai tujuan utama rilisnya dari Simpul ini. Pertama, untuk mengelola data UMKM IKM secara real time melalui input dari relawan. Jadi ketika sistem ini sudah dirilis, sudah dipublish, relawan sudah bergerak untuk sosialisasi melalui TOT tadi kan, itu nanti datanya masuk akan otomatis dikalkulasi oleh sistem sehingga dinas atau mungkin orang-orang yang punya nanti akses kami berikan dapat melihat bagaimana terkumpulnya data-data itu. Kemudian dapat mengklasifikasikan UMKM atau IKM berdasarkan jenis, sektor usaha, kemampuan produksi, pemasaran, kelengkapan legalitas dan tahun berdiri. Kemudian menyediakan infografis yang interaktif untuk pembaca. Dan terakhir yang paling penting adanya reporting. Reporting berkaitan dengan ekspor data, kemampuan filter data berdasarkan periode waktu, dan lainnya. Nah, di dalam Simpul itu kami juga sudah memberikan batasan di mana nanti yang dapat masuk itu berdasarkan ya level atau role aksesnya. Kemudian untuk relawan sesuai dengan yang sebelumnya dibahas, nanti relawan sebetulnya bisa mendaftar tapi harus melalui 2 verifikasi, yaitu harus upload foto KTP sekaligus juga foto selfie-nya untuk masalah keamanan. Nah, ini tampilan untuk admin sebetulnya kurang lebih masih dalam tahap pengembangan. Ada data UMKM, data wilayah UMKM, data relawan, terus kemudian juga ada data kunjungan. Jadi admin bisa ngecek kunjungan dari satu orang ini sudah kemana saja, sudah selesai nggak dia melakukan asesmen atau penilaian terhadap satu usaha lokal. Nah, ini tampilan untuk pengguna, untuk masyarakat yang mengunjungi website. Dan memang kita desain sangat simpel sebagai tujuan untuk menghasilkan website yang bisa menampilkan infografis atau data yang utama seperti itu. Nah, kurang lebih ini sih dari sisi slide-nya. Untuk untuk sistemnya sudah kami siapkan. Nah, pertama tadi untuk dari sisi pengunjung, yang pertama kali mengakses hanya akan ditampilkan data seperti ini, hanya tampilan seperti ini. Jadi lebih ke rincian bagaimana usaha yang sudah masuk, usaha lokal yang sudah terdata, data UMKM tidak lengkap perizinan, data yang lengkap ini hanya menggunakan dummy, data sampel saja. Nah, terus kemudian dari sisi tampilan relawan atau orang yang melakukan edit terhadap sistem, ketika dia login misalkan setelah dia selesai daftar dan dia memiliki akun, sebentar ya, misalkan untuk tampilan daftarnya seperti ini. Nah, di sini ada foto KTP dan foto selfie. Kemudian ketika dia login, nah dia akan mendapatkan tampilan seperti ini, masih sederhana. Ketika dia ingin mengisi data terkait usaha yang dia data, dia melalui pilihan menu kunjungan. Di sini dia akan mengisi beberapa kriteria penilaian, mulai dari nama usaha, tahun berdiri, jenis usaha,
terus kemudian berkaitan dengan legalitas, aset, nanti ada bantuan juga yang pernah diterima, dan lebih banyak lagi, kurang lebih ada 27 kriteria yang saya lihat. Nah, itu sepertinya Mas Riki dan Pak Kadis untuk simpul ini sendiri mungkin nanti bisa ditambahkan karena kami yakin masih ada banyak kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.